melakukan kemaksiatan yang lainnya. Ciri orang yang bertakwa, imannya bertumbuh, Bunda. Kita kadang aneh, puasa ya puasa, ketemu ujang sayur pakai daster, dasternya ngatung. Pakai hijab, hijabnya syar'i, pas mau bayar kelek nah kemana-mana. Takwa enggak? Enggak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan izin Allah, Allah kumpulkan kita lagi di masjid dan di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuacanya enak ya Bu ya? Buat tidur lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Mohon maaf Bunda kalau suara saya agak sedikit serak karena alhamdulillah baru banget kemarin pulang umroh. Alhamdulillah, awal pas berangkat tanggal 4, nggak lama habis itu sebelumnya ngelihat jadwal bulan ini kebagian lagi. Padahal baru bulan kemarin ya. Ya Alhamdulillah, ini nyambung sebetulnya materinya sama materi pada pertemuan sebelumnya. Kalau yang nggak ngikutin materi sebelumnya nanti cari di YouTube. Saya lupa YouTube yang biasa ngerekam ini apa ya? Ngaji asik atau apa gitu, saya lupa. Akangnya malah ke belakang tadi, saya mau nanya. Itu bisa biar nyambung karena pada kesempatan sebelumnya itu tentang kita berdamai dengan apa yang menjadi takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita apa? Agar kita bisa berkhidmat, menjalankan peran kita sebagai seorang istri itu nggak gampang kecewa dan sakit hati. Punten Kang, apa nama YouTube-nya Kang? Rajin ngaji ya. Itu temanya berdamai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang dapat materi, kalau mau disambungin sama sebelumnya nanti dilihat aja di YouTube. YouTube-nya Rajin Ngaji. Itu banyak juga tausiah dari guru-guru yang lainnya. Semoga bisa menjadi kebaikan dan wasilah pahala amal soleh buat Akang dan keluarga besar dari teman-teman dari ya, Rajin Ngaji. Baik Bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa menginginkan keselamatan bagi kita semuanya. Semoga kerinduan dan sempurnanya cinta Nabi terhadap kita itu bisa berbalaskan dengan sempurnanya taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur dari kemarin saya ngobrol sama istri dan anak juga masih belum connect Bunda. Masih agak jet lag ya. Tadi malam juga baru bisa tidur tuh 2:30. 2:30 berarti di Saudi itu masih jam 10:30. 10:30, 10:12. Emang biasanya kalau pas lagi di sana itu jam segitu baru tidur. Jadi polanya belum berubah Bunda. Ya semoga apa yang saya sudah persiapkan dengan izin Allah bisa tersampaikan dengan maksimal kepada para bunda semuanya, agar kita bisa menjadi istri-istri yang bisa menghadirkan ketenangan dan kenyamanan selayaknya malam yang mengganti siang yang begitu panas untuk para suami berikhtiar dengan capek lelahnya mereka. Sudah belum kita? Sudah belum menjadi seperti istri seperti itu Bunda? Masih kena pakai insya Allah ya. Sudah belum? Sebelumnya Bunda, ini dari majelis taklim mana Bunda? Warnanya sama. Al Musyawarah di mana? Daerah mana Bunda? Oh Holis Bandung ya. Masya Allah, alhamdulillah.
Semoga bisa jadi kebaikan untuk kita semuanya ya Bunda. Hatur nuhun, jazakumullah khairan kasir sudah bersilaturahmi dengan keluarga besar dari Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan di Masjid Al Irsyad ini. Juga para Bunda semuanya. Satu, pertama, saya mau menyampaikan sebuah hadis yang sangat luar biasa nih Bunda. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salihah. Istri yang salihah itu seperti apa? Nah, kalau kita merujuk pada Quran surat keempat, ayat ke-34, ketika Allah mengatakan fasolihatu, istri yang salihah, itu cirinya dua, yaitu qanitat dan hafizatul lil ghaib. Apa qanitat? Ini udah pernah dibahas sebelumnya, yaitu taat kepada suami dalam hal kebaikan. Dengan izin Allah, saya diperjalankan untuk keliling Indonesia Bunda, dan rata-rata pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang sebetulnya nggak harus ditanyakan. Apa? Ustadz, bagaimana sih sampai pada batas apa level ketaatan seorang istri kepada suami? Maka saya menjawabnya, seorang istri taat kepada suami dalam kondisi wajib mutlak. Selama yang diperintahkan dan diajak oleh suami adalah hal-hal yang baik dan tidak mengajarkan atau mengajak pada kemaksiatan atau mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Selama itu, maka seorang istri wajib secara mutlak untuk taat kepada suaminya. Tapi Ustadz, nah dari situ mulai muncul tapi-tapinya Bunda. Benar kan? Iya, tapi Ustadz suami saya nyebelin. Tapi Ustadz suami saya keras. Suami saya kalau ngomong suka semaunya sendiri. Suami saya jarang sholat Ustadz. Bahkan suami saya sering melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Kalau taat itu iman. Tapi kalau sudah pakai tapi yang muncul perasaan. Beda Bunda. Kalau perasaan itu tempat rekreasinya setan. Dan disitulah yuwaswisufi sudu rina, seorang perempuan itu dipermainkan perasaannya oleh setan Bunda. Sehingga apa? Saat perasaannya dominan maka imannya yang melemah. Tapi kalau imannya menguat pasti perasaannya melemah. Akhirnya apa? Sami'na wa atokna. Kalau perasaannya yang kuat, imannya yang lemah, sami'na wa nanti dulu. Iya kan, ada negosiasinya Bunda. Terhadap siapa? Terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lewat ketaatan suami. Padahal ketaatan seorang istri kepada suami itu nggak pakai tapi Bunda. Karena sifat taatnya itu pakai iman, bukan pakai perasaan. Sehingga apa? Sehingga dia fokus pada untuk mencari ridho Allah lewat ketaatannya kepada suaminya. Dan inilah gambaran istri solihah Bunda. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solihah. Dia taat kepada suami dalam hal kebaikan, apapun kebaikannya. Walaupun suaminya belum ngelakuin, walaupun suaminya belum ngerjain dan lain sebagainya, tugas kita taat. Itu aja Bunda. Karena kedudukan taat kepada suami ini itu setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini bicara tentang fasolihatu, ya. Apa fasolihatu? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya para bunda sebagai seorang istri menjalankan perannya sebagai seorang hamba. Taat kepada Allah dan Rasulnya, nutup aurat, puasa di bulan Ramadan, ya kan? Kemudian sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Itu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah baik ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ketaatan kepada suami itu bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kualitas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya terjaga dalam kebaikan. Sehingga apa? Allah meridhoi kehidupannya untuk bisa terus berkhidmat dan taat kepada suaminya Bunda. Jadi ini berbanding kebalik Bunda.
punya kaidah terbalik. Apa? Kalau kita belum sungguh-sungguh taat kepada suami sekarang, maka dipertanyakan kualitas ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bisa jadi baru sebatas melepas kewajiban aja. Ustadz, kenapa sih harus seorang istri yang dituntut untuk menjadi solihah? Karena nggak ada pilihan lain, Bunda. Ini udah saya bahas kalau nggak salah di pertemuan yang sebelumnya. Kenapa seorang istri yang selalu dituntut untuk menjadi solihah? Saya katakan demi Allah tidak ada pilihan lain bagi seorang perempuan selain dia menjadi istri yang solihah. Kenapa? Karena istri yang solihah kriterianya ada 4, betul kan? 1, dia taat, dia taat kepada suami. Yang kedua, dia puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, dia sholat 5 waktu. Yang keempat, menjaga kehormatan suaminya. Apa yang kita dapat ketika melakukan 4 hal ini, Bunda? Maka nama kita ditulis di pintu-pintu surganya Allah. Surga itu pintunya ada 8. Nama kita tersebutkan di pintu-pintu tersebut. Dan pintu-pintu itu berebut untuk menyebut dan memanggil nama kita agar kita masuk ke dalamnya, Bunda. Agar kita masuk ke dalamnya. Jadi kita tuh mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya cuma 4. Taat sama suami, puasa di bulan Ramadan, salat 5 waktu, menjaga kehormatan suami. Susah nggak? Yang susah yang mana? 2 gampang, 2 susah itu, Bunda. 2 gampangnya apa? Salat 5 waktu sama puasa di bulan Ramadan. 2 susahnya apa, Ustadz? Taat sama suami sama menjaga kehormatan suami. Betul nggak? Iya. Taat sama suami, apalagi kalau udah habis ngambek-ngambekan, yuk. Kalau bisa mah beradu tonggong, Bunda. Sampai pagi kan? Tapi ingat ada hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Allah tidak akan meridhoi seorang istri yang ketika dia berbuat salah, ya kan? Dan kemudian dia tidak mendatangi suaminya sambil mengatakan bahwa suamiku, ini tanganku, aku bermohon kepadamu, tolong maafkan aku agar Allah meridhoiku. Maka apa yang akan didapatkan kalau seorang istri tidak melakukan itu? Dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah sampai pagi. Kan ngeri, Bunda. Makanya suasana rumah tetap jadi panas. Apalagi menjaga kehormatan suami, itu yang paling susah, Bunda. Kapan susahnya? Kalau udah ketemu bestie, Bunda. Benar nggak? Ada masalah ketemu bestie, udah itu jadi pintu paling besar untuk kita menelanjangi suami dengan cara menceritakan aib dalam rumah tangga kita. Iya kan? Itu yang jadi PR besar, Bunda. 2-nya mudah. Setiap orang melaksanakan sholat. Setiap orang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi Bunda, yang harus digarisbawahi, 2 hal yang dianggap mudah ini, ternyata ini yang menjadi kunci 2 yang sulit berikutnya. Karena apa? Ini 2 ibadah ini punya indikator kesuksesan dalam melaksanakannya. Atau ibadah ini diterima atau enggaknya, ada indikatornya, Bunda. Ini pernah saya bahas sebelumnya. Contoh pertama, puasa di bulan Ramadan. Bunda nggak perlu puasa sunnah. Nggak perlu, ini baru mukodimahnya ya, Bunda ya, belum masuk ke materinya. Bunda nggak perlu puasa di bulan nggak perlu puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, bahkan sampai puasa Daud, nggak perlu. Bunda kerjakan puasa di bulan Ramadan, maka itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikan diri Bunda sebagai seorang istri yang salihah, asalkan tujuan dari berpuasa itu bisa tertanam di dalam diri kita. Apa tujuan berpuasa? Quran surat kedua ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai para wanita muslimah yang beriman, gak peduli iman kamu tinggi, sedang ataupun rendah, wajib buat kamu puasa. Kata siapa? Kata Allah, Bunda. Lalu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang indikator diterimanya puasa kita? Buka akhir ayatnya, Bunda. La'allakum tattaqun. Kalau kalian bersungguh-sungguh dalam berpuasa, menjaga apa yang menjadi hak-haknya Allah dan menjaga diri kita
dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah tidak suka, maka kalian akan mendapatkan stempel menjadi hamba yang bertakwa di sisiku. Kata siapa? Kata Allah. Apa ciri orang yang bertakwa? Menjaga segala sesuatu yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang Allah larang. Itu secara tekstualnya. Kalau secara realitanya Bunda, orang yang bertakwa itu hidupnya hati-hati. Hati-hati mau ngomong, hati-hati mendengar sesuatu, hati-hati melihat sesuatu, hati-hati ketika berjalan di muka bumi ini dan lain sebagainya Bunda. Bisa seperti itu? Banyak dari kita yang gagal puasanya Bunda. Apa buktinya? Puasa ya puasa, ngomongin orang masih jalan terus. Betul kan? Puasa ya puasa, tapi masih suka nonton infotainment. Betul kan? Puasa ya puasa, tapi masih suka menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, dan lain sebagainya Bunda. Bahkan melakukan kemaksiatan yang lainnya. Ciri orang yang bertakwa, imannya bertumbuh Bunda. Kita kadang aneh. Puasa ya puasa, ketemu ujang sayur pakai daster, dasternya ngatung. Pakai hijab, hijabnya syar'i, pas mau bayar kelek nah kemana-mana. Takwa enggak? Enggak. Karena auratnya terbuka Bunda. Bunda ngaji seperti ini Masya Allah. Saya akan bersaksi di hadapan Allah. Begitu solehahnya Bunda semuanya karena mau berangkat pengajian. Bagaimana di rumah? Itu jadi PR Bunda. Berarti kan belum taat kepada suami. Apa yang diinginkan sama suami? Walaupun seorang suami tidak ngomong secara langsung bahwa dirimu adalah milikku seutuhnya, maka kita sudah wajib Bunda untuk menjaga kehormatan diri kita. Ya, aurat diri kita dari apa? Dari orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Betul kan? Itu bagian dari taatnya kita kepada Allah. Nah, contoh yang lain tentang apa? Wanita salihah, sholat. Gak perlu sholat yang sunnah-sunnah Bunda. Gak perlu capek-capek bangun di tengah malam. Gak perlu capek-capek untuk sholat duha. Menjaga qobliyah badiahnya gak usah. Cukup sholat 5 waktu dan itu betul-betul terjaga secara kualitasnya. Apa indikatornya? Quran surat ke-29 ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat yang dikerjakan dengan menjaga apa yang menjadi hak-haknya Allah di dalam diri kita. Saat kita mengerjakan sholat, maka sholat itu yang menjaga kita dari melakukan kemaksiatan apapun Bunda. Kan kalau puasa ketemunya setahun sekali, betul ya? Sholat 5 waktu sehari sekali. Kalau ternyata itu nggak bisa merubah kita menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi, pertanyaan saya, harus dengan amalan apa lagi kita bisa menjadi lebih baik lagi Bunda? Ayo jawab. Harus dengan amalan apa lagi? Betul kan? Sedekah, emang bisa sehari 5 kali kita? Gak bisa. Tilawah Quran, berapa banyak sih Bun? Sampai 1 juz sehari. Susah. Allah udah kasih amalan yang dikerjakan sehari 5 kali. Kalau itu belum menjadikan diri kita sebagai wanita yang salihah, maka ada musibah di dalam diri kita Bunda. Apa? Ada yang salah dengan hati kita. Ada yang salah dengan diri kita Bunda. Allah udah kasih kemudahan seperti itu, kalau kita belum bisa merubah diri kita jadi lebih baik lagi, maka harus dengan apa lagi kita berubahnya? Betul kan? Kalau ternyata hidup kita seperti ini terus, ujian masalah nggak kunjung berhenti dan bahkan nggak pernah naik kelas. Itu lagi masalahnya. Itu bisa jadi indikator, isyarat dari Allah bahwa memang hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Ustaz, tapi saya sholat. Iya, sholatnya hanya sebatas melepas kewajiban saja. Sehingga apa? Belum menjadikan diri kita sebagai wanita yang salihah. Akhirnya apa? Susah buat taat sama suami. Iya kan? Nggak apa-apa ngomong kayak begitu, kayak papa ngerjain aja. Gak boleh begitu Bunda. Yang kadang ketika anak kita ngelihat kita lagi ngambek. Mama kenapa lagi sedih? Iya tuh papa kamu nyebelin. Baru 2 hari yang lalu minta maaf, sekarang bikin salah lagi sama mama. Jangan pernah ngajarin anak kita untuk membenci siapa bapaknya.
Karena itu nggak pernah diajarin oleh seorang Sayyidatina Hajar kepada Ismail, Bunda. Nggak pernah. Nggak usah jauh-jauh. Cucu Nabi, Bunda. Cucu Nabi, salah satu cucu Nabi saya lupa antara Hasan ataupun Husain, itu sedang berjalan dengan putranya. Cucu Nabi ini ketika jalan di kota Madinah dicaci maki, dicela, dilemparin, Bunda. Dan hanya memilih untuk diam. Putranya itu gemesnya luar biasa karena pengen ngebela. Dia difitnah dengan kalimat-kalimat yang gak seharusnya kita dengar. Sesampainya di rumah, anaknya ini ngomong. Berarti cicitnya Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahku, bukankah apa yang dikatakan oleh mereka itu tidaklah ada dalam dirimu? Kenapa kamu tidak menyelanya atau membela diri mengatakan bahwa itu semua tidak? Apa yang dikatakan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saya lupa namanya antara Hasan ataupun Husain karena cuma hanya dua itu, Bunda ya. Apa yang dijawabnya? Bahwa ayahku tidak pernah mengajarkan untuk aku mencela orang lain. Siapa ayahnya? Ali bin Abi Thalib. Siapa ibundanya? Sayyidatina Fatimah, Bunda. Atau contoh yang lain, Bunda. Salah satu putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Zainab. Suaminya sebelum masuk Islam itu pernikahannya mereka antar agama, Bunda. Perbedaan keyakinan. Suaminya masih kafir, istrinya yaitu Zainab, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah seorang muslimah. Apa yang terjadi kemudian, Bunda? Apakah istrinya mencela keyakinan suaminya? Enggak. Sama sekali enggak, Bunda. Bahkan satu masa ketika suaminya ikut perang, kemudian ditawan oleh ayahnya, apa yang dilakukan oleh istrinya? Walaupun beda keyakinan, dia tetap taat kepada suaminya dan mengirimkan apa? Mengirimkan sesuatu untuk menjadi tebusan bagi suaminya, Bunda. Dan ketika Nabi SAW menerima benda itu, menangis Nabi SAW, Bunda. Kenapa? Karena benda itu adalah kalung kesayangan dari Sayyidatina Khadijah yang diberikan kepada Zainab saat Zainab menikah, Bunda. Dan Nabi mengenal betul kalung itu sudah berpuluh tahun melingkar di leher istri tercintanya, Bunda. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi ini pemimpin, Bunda. Pak, ini jadi pelajaran buat kita. Nabi seorang pemimpin tapi menjaga adabnya terhadap para sahabat semua. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Wahai para sahabatku semuanya, putriku mengirimkan kalung ini. Ini adalah kalung kesayangan dari istriku tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah. Bolehkah aku meminta kembali kalung ini untuk aku berikan kembali kepada putriku? Apa jawab para sahabat? Ya Rasulullah, engkau lebih berhak atas segala sesuatu yang menjadi kebaikan yang Allah ridhoi. Itu Nabi, Pak. Bisa nggak berperilaku semau gue? Suka-suka sendiri tanpa bilang? Bisa, Pak. Tapi Nabi mengajarkan tentang nilai adab sebagai seorang suami juga. Hadirkan keteladanan kepada para istri. Mumpung ada suami, Bu. Ya, katanya. Mumpung ada suami. Jangan semaunya. Jangan nggak ada diskusi antara suami dan istri. Mentang-mentang punya kekuasaan di rumah menjadi seorang pemimpin terus ngambil keputusan semau sendiri. Enggak. Nabi saja masih mengajarkan tentang nilai keteladanan kebaikan di dalam kehidupannya. Itu kenapa kita harus belajar sejarah biar bisa memahami konteks dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Kisah hidup Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya Al-Quran itu dijabarkan tentang bagaimana dan seperti apa oleh Rasulullah SAW, Bunda. Cuman masalahnya kita malas buat belajarnya. Bener kan? Baru baca selembar dua lembar sudah ngantuk. Giliran baca WhatsApp, media sosial Instagram, kepoin Instagram orang berjam-jam gak muncul ngantuk. Karena begini, Bunda. Karena yang namanya kebaikan itu selalu mengundang ridha Allah. Ketika itu adalah sebuah kebaikan dan mengundang ridha Allah, pasti yang Allah datangin adalah musuhnya.
bagi kebaikan itu. Siapa? Setan. Akhirnya apa? Setan ngegelendotin mata kita. Paling gampang habis makan deh. Perut kenceng, mata kendor. Benar nggak? Makanya kalau makan, kata Rasulullah SAW, makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Komposisi perut kita dibagi 3. Sepertiganya makanan, sepertiganya minuman, sepertiganya udara. Biar nggak gampang ngantuk, Bunda. Perut kenyang, gampang ngantuk, itu ciri bahwa kadar gula di badan kita lagi naik. Betul nggak? Iya, terus-terusan begitu, nanti kena gula darah. Habis itu apa? Tersumbat aliran darahnya, kemudian mengkristal, akhirnya apa? Kena serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi ada sebabnya, banyak hal Bunda, kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita yang sebetulnya bisa kita kaji. Saya balik lagi Bunda, tentang 4 yang kriteria tadi. 2 bisa dilakukan dengan mudah asal 2 yang utamanya ini terjaga. Tentang sholat yang seperti apa dan bagaimana sudah pernah saya bahas. Di ayat yang sama Allah ngajarin tentang memahami bagaimana kita mentafakuri dulu ayat yang mau kita baca di dalam sholat kita Bunda. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa ayat yang kita baca ini adalah surat cinta dari Allah buat kita. Yang namanya baca surat cinta, seneng gak Bunda? Senyum-senyum sendiri ya? Iya, pernah ngalamin kan? Dulu zamannya pakai surat ditulis ya kan, dikasih pakai kertas-kertas yang wangi gitu ya. Terus diukir gambar love-nya kan. Nah, ketahuan umurnya Bunda. Habis itu disimpan berbulan-bulan. Bahkan mungkin ada yang masih menyimpannya sampai sekarang walaupun tulisannya udah mulai pudar. Bunda, itu surat cinta dari mantan pacar kita yang sekarang jadi suami. Ini bayangin surat cinta dari Allah. Seharusnya kita lebih bahagia dan senang untuk membacanya, memahaminya. Mungkin dulu pernah hafal setiap lembar dari surat cintanya Bunda. Susunannya, sehingga kita tahu kebiasaan suami kita sekarang ya, suami kita. Atau mungkin yang dulu pacar kita yang gak jadi suami gitu kan. Itu tahu susunannya, awalnya kalimatnya apa, kalimat di tengahnya apa, kalimat di akhirnya apa, dan lain sebagainya. Coba Bunda, gunakan cara itu untuk memahami Al-Quran. Pasti sholatnya nikmat. Pasti sholatnya nikmat. Kenapa kita belum mau mempelajari Al-Quran dan belum mau betul-betul mentadaburi Al-Quran? Jawabannya sederhana. Kenapa? Karena kita belum sungguh-sungguh menikmati sholat kita Bunda. Yang namanya makanan kalau sudah dinikmati, tambah nggak? Tambah Bunda. Walaupun sayur rebus, pakai sambal terasi, pakai asin sepat, mantap kan Bunda? Di sampingnya ada mangkok, hanet, isinya sayur asem. Nambah nggak? Karena kita nikmatin Bunda. Kenapa durasi sholat kita hanya 5 menit dan itu selesai? Karena nggak kita nikmatin. Makanya nggak ada tambahan waktunya. Akhirnya apa? Allah biarin kita dengan kehidupan kita yang sekarang Bunda. Nah, kita baru masuk ke materi ya Bunda ya. Tentang bagaimana menjadi seorang bukan hanya istri yang salehah, yang taat kepada suami dan Allah dan Rasulnya, tapi juga menjadi istri yang bisa menghadirkan ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah Bunda. Di dalam Al-Quran Bunda, di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata litaskunu ilaiha. Tadi surat yang dibaca surat keberapa? 30, surat Ar-Rum. Ayatnya ayat berapa sampai ayat berapa? 20 sampai 24. Di ayat 21-nya ya, ada kalimat litaskunu ilaiha. Di dalam Al-Quran itu ada 4 Bunda. Kalimat litaskunu. Kalimat litaskunu. Saya sebutkan satu persatu ya Bunda ya. Yang pertama
Quran surat ke-10, surat Yunus, ayatnya ayat 67. Ditulis aja dulu. Yang kedua, Quran surat ke-28, Al-Qasas, ayatnya ayat 73. Kemudian yang ketiga, surat ke-40, surat Ghafir, Al-Mu'min, atau nama lainnya. Surat ke-40 Al-Ghafir, ayatnya ayat 61, Bunda. Yang keempat, Quran surat ke-30, ayatnya 21. Nah, Bunda, saya ingin menyampaikan. Apa yang ingin saya sampaikan? Dari 4 ayat ini Allah menyematkan, saya ulangin ya, 4 suratnya ya. Pertama, Quran surat ke-10, surat Yunus ayatnya 67. Yang kedua, Quran surat Al-Qasas surat 28, ayatnya ayat 73. Yang ketiga, surat ke-40, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ada Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min, Bunda. Atau nama lainnya Al-Ghafir, ayatnya 61. Yang keempat, Quran surat ke-30, ayatnya ayat 21. 3 ayat pertama, Allah menggunakan kalimat litaskunu fiha. Yang ayat terakhir, berarti surat Ar-Rum, Allah menggunakan litaskunu ilaiha. Apa bedanya? Fiha atau fihi, Bunda? Ini mau saya bahas. Kalau litaskunu fihi, di 3 ayat pertama, surat Yunus ayat 67, surat Al-Qasas ayat 73, dan surat Ghafir ayat 61, itu artinya malam. Artinya malam. Kalau litaskunu ilaiha, artinya wanita, Bunda. Yang surat ayat terakhir, itu artinya perempuan, wanita. Kenapa Allah menyampaikan hal seperti ini, Bunda? Ini yang Masya Allah luar biasa, pesan Al-Quran, pesan dari Allah buat kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadirkan 4 surat yang berbeda. 3 surat menggunakan kata litaskunu fihi, yang berartikan malam, artinya secara fisik kita beristirahat. Ya kan, kalau malam kita istirahat secara fisik ya, Bunda ya. Yang satu lagi litaskunu ilaiha, Allah menerjemahkannya dengan kata wanita. Ini pesan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita para perempuan dan muslimah, khususnya para istri. Belajarlah untuk menjadi istri yang setiap tutur katanya menyenangkan bagi suami, kehadirannya menenteramkan bagi suami, selayaknya malam untuk pulang kita para suami bisa beristirahat dengan nyaman. Itu pesannya, Bunda. Pertanyaan saya sederhana, apakah kita sudah menjadi tempat paling nyaman untuk kita bercerita, Bunda, para suami? Banyak suami cerita sama Bunda? Lebih banyak diam kan? Kenapa? Karena Bunda belum menjadi rumah buat suami. Ada istilah home, ada istilah house. Ya, pernah dengar? House itu bangunannya, Bunda. Rumah tapi bentuknya bangunannya. Kalau home itu rumah sekaligus isinya, kenyamanannya, ketentramannya, harmonisnya, bahagianya, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai seorang istri baru hadir secara fisik, ada wujudnya, tapi tidak pernah hadir membersamai secara jiwa kita terhadap suami kita. Akhirnya apa? Suami kita lebih senang dan lebih bahagia saat dia bersama dengan teman-temannya di luar, atau lebih senang saat dia menyibukkan diri mereka dengan pekerjaan mereka. Betul?
Jadi jangan pernah nyalain suami, Bunda. Karena apa? Di Quran surat ke-30 ayat 21 tadi, 30 ayat 21 ada kalimat litaskunu ilaiha ini ya. Kalau seorang istri bisa menjadi sebab bahwa suaminya punya kewajiban untuk selalu pulang dan kembali ke rumah, mengistirahatkan segala lelah dan penatnya sebagai seorang suami, menanggalkan segala beban dan tanggung jawabnya yang tidak mudah sebagai seorang suami, maka Allah akan hadirkan yang namanya sakinah, Bunda. Jadi sakinah itu kalau di ayat ini sebabnya bukan siapa-siapa, tapi wanita, yaitu istri. Bunda, sebab terjadinya sakinah dalam rumah. Karena apa? Yang merawat dan menjaga rumah kan bukan pembantu. Walaupun ada ART untuk mempermudah atau meringankan tugas kita sebagai seorang istri. Tapi yang menghadirkan kenyamanan di dalam rumah itu adalah bunda sebagai seorang istri. Dan itu wajib dilakukan oleh seorang istri, Bunda. Jadi sekarang contoh begini deh, Bunda. Suami pulang ke rumah, lihat muka para bunda, manyun. Betah nggak? Betah, Bunda. Karena rumahnya rasanya bukan surga, tapi neraka, nggak nyaman, Bunda. Betul bahwa seorang istri itu adalah jantung dari rumah. Yang namanya jantung, kalau jantungnya sehat, nah itu kenapa materi sebelumnya itu tentang berdamai dengan takdir Allah. Ketika suami nggak sesuai dengan ekspektasi, belajarlah untuk menjadi seorang muslimah yang sehat secara mental, Bunda. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh untuk taat kepada suami kita, apapun kondisi dan keadaannya. Dan saya juga menyampaikan, jihadnya seorang istri adalah harus mampu untuk tersenyum dan menghadirkan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam rumahnya, apapun kondisi dan keadaannya, Bunda. Karena apa? Perbendaharaan terbaik bagi seorang suami adalah ketika sampai di rumah, melihat kekasih hatinya yaitu istrinya dalam kondisi tersenyum di depannya. Nyaman akhirnya seorang suami itu pulang, Bunda. Contoh paling gampang, siapa? Pertama, salah satu cerita nih, Bunda. Ketika Rasulullah SAW setelah Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, itu dalam kondisi buntu, Bunda, terhadap sebuah solusi. Ke siapa Rasulullah SAW datang? Ke istrinya, Bunda. Khadijah sudah wafat, Bunda. Khadijah sudah wafat. Kemudian Rasulullah curhatnya sama siapa? Mendatangi rumah Ummu Salamah. Artinya begini, Bunda. Kenapa ada kisah seperti ini? Bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW pun itu tidak menemukan solusi. Akhirnya apa? Kembali ke rumah untuk apa? Untuk berdiskusi sama istrinya, Bunda. Nah sekarang kita sebagai seorang istri sudah menjadi tempat paling nyaman untuk suami berdiskusi belum? Kalau belum berarti kita belum menjadi rumah buat mereka, Bunda. Kenapa? Karena mungkin yang keluar dari lisan kita bukan kalimat yang membahagiakan, bukan kalimat yang menenangkan, bukan kalimat yang memberikan semangat buat suami kita, bukan kalimat yang menguatkan hati suami kita, tapi yang keluar dari lisan kita banyaknya kalimat-kalimat tuntutan kepada suami kita. Apa? Pak, belum bayar listrik. Pak, belum bayar iuran sampah. Pak, belum bayar SPP anak-anak. Pak, gimana? Beras mau habis. Pak, belum belanja bulanan dan lain sebagainya, Bunda. Betul apa benar? Iya kan? Itu sebabnya kenapa suami kita nggak menjadikan kita sebagai partner untuk diskusi. Karena apa? Menurut Allah, kita belum layak menjadi istri untuk diskusi suami kita. Karena itulah kenapa suami kita belum tergerak untuk mengajak kita diskusi, Bunda. Sedih nggak? Sedih harusnya, Bunda. Dan ini yang sering terjadi, Bunda ya. Ketika pembahasan sebelumnya kan tentang toksik ya.
Ustadz, bagaimana kalau yang ternyata yang sering mencela itu adalah suami saya sendiri? Berarti kan suaminya jadi ujian buat dia. Betul nggak? Dia lupa bahwa dia juga sebetulnya ujian buat suaminya. Betul nggak kalau bunda adalah ujian buat suaminya? Betul bunda. Kalau kita melihatnya dari kacamata iman ya. Bahwa hadirnya saya sebagai seorang istri di samping suami saya. Itu pun menjadi ujian buat suami saya. Ujian dengan kecerewetan saya. Ujian dengan tuntutan saya yang hampir setiap bulan minta beli baju. Kan saya bilang hampir setiap bulan. Oh enggak Ustadz, saya mah enggak setiap bulan, 2 minggu sekali. Itu ujian semuanya bunda. Ujian dengan kecerobohannya para istri, ujian dengan keteledorannya para istri, ujian dengan pelupanya para istri, ujian yang hari ini salah minta maaf besok diulang lagi. Ujian ketidakbersyukurannya para istri ketika melihat sedikit celah dan kekurangan suami sehingga melupakan ratusan kebaikan yang dilakukan suami. Itu kan ujian buat para suami bunda. Sadar nggak? Nggak. Benar nggak? Nggak sadar. Yang sadarnya kesalahan suami di depan mata. Itu gambaran kenapa di dalam nerakanya Allah dihuni oleh para. Nah itu tahu. Karena apa? Gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di seberang pulau nampak. Itu kita bunda. Karena apa? Karena kita menjalani peran kita sebagai seorang istri menggunakan perasaan kita. Bukan pakai iman. Padahal kalimat tentang tujuan berumah tangga yang peran besarnya adalah seorang perempuan diawali dengan kata wamin ayatihi. Artinya apa bunda? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti kan mentadaburi sesuatu pakai perasaan atau pakai iman? Pakai iman. Oke, contoh begini, bunda jalan-jalan. Ngelihat contoh pertama Masjid Al-Jabar ketika awal dibuka. Ngelihat begitu indah arsitekturnya. Yang keluar dari lisan kita apa? Masya Allah. Karena indah bunda. Itu ngelihat ciptaan Allah berbentuk barang. Iya kan? Nah sekarang saya mau tanya. Kalau bunda ngelihat ciptaan Allah berbentuk manusia. Yaitu suaminya bunda. Ngucap apa? Astagfirullah. Bahaya. Kan ayat pernikahan itu wamin ayatihi. Tanda-tanda kebesaran Allah bunda. Maka ucapkan setiap hari Masya Allah terhadap pasangan kita bunda. Walaupun ngelakuin kesalahan. Masya Allah. Bayi besar saya lupa untuk nyimpan anduk. Masya Allah. Habis dari kamar mandi sayangnya pintunya nggak otomatis nutup sendiri ya. Alhamdulillah pahala. Sederhana sebetulnya bunda. Karena melihat pasangan kita itu sebagai makhluk Allah yang pasti melakukan kesalahan dan pasti juga punya kekurangan. Sekarang gini bunda. Kenapa kita sering kecewa dalam ngejalanin rumah tangga kita? Satu, saat ngejalanin rumah tangga kita terlalu tinggi harapan dan ekspektasinya. Betul nggak? Pernah saya bahas tentang 8 harapan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ngambek, diem. Berharapnya disamperin sama suami. Bunda, itu suami apa dukun? Apa harapan kita waktu lagi diem itu? Berharap suami kita paham perasaan kita dan jalan pikiran kita. Betul kan? Pengen disamperinnya begitu kan? Itu kan, kalau dukun ya bisa bunda. Saya mah ya. Kan begitu, itu yang sering kita berekspektasi, harapan, akhirnya sakit hati, kecewa. Yang kedua apa? Besarnya ego kita, nggak mau kalah. Benar kan bunda? Itu contohnya paling gampang apa?
Disuruh taat sama Allah ke suami tanpa tapi, tanpa terkecuali. Dan itu mutlak selama tidak mengajak pada keburukan dan kemaksiatan. Masih juga pakai negosiasi dengan kalimat tapi. Kan nggak bisa bunda, itu ego namanya. Ego pengen apa? Pengen diperhatiin, pengen disayang. Bunda, saya kasih satu cerita. Siapa wanita yang paling utama di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khadijah. Siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah. Beda ya. Nah, Khadijah itu pernah ditanya bunda sama muslimah yang lainnya. Wahai ummahatul mukminin, engkau pasti bahagia ya menjadi istri dari seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabnya Khadijah bunda? Cek kayak gini. Misalkan istri saya ditanya sama temannya, Teteh bangga ya jadi istrinya Ustadz Ridho. Saya bilang bunda, nggak ada bangga-bangganya dia. Dan dia paling tahu saya di rumah gimana. Beneran bunda? Nggak ada bangga-bangganya dia. Nah, apa jawaban Khadijah? Saya tidak memikirkan tentang kebahagiaan diri saya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya berkhidmat sepenuh hati saya untuk membahagiakan dan taat kepada suami saya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak egois bunda, nggak mikirin dirinya sendiri. Dan ini kan tergambar saat kapan? Saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dalam kondisi lelah capek yang luar biasa bunda. Setelah mensyiarkan Islam, begitu masuk ke dalam rumah, biasanya Khadijah yang membukakan pintu. Hari itu nggak dibukakan sama Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah sedang menggendong Fatimah kecil. Lagi ngasih ASI buat Fatimah. Yang keluar bunda, mohon maaf, yang disedot sama Fatimah itu bukan ASI, tapi darah. Dari payudaranya. Karena apa? Karena kondisinya saat itu sedang diboikot. Semua serba susah dan payah bunda. Akhirnya apa? Rasulullah menggendong Fatimah dan melarang Khadijah untuk bangkit. Dengan isyarat bunda. Akhirnya apa? Rasulullah mengangkat Fatimah dan membaringkan di tempat tidur. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Berbaring di pangkuan Khadijah sampai tertidur. Saat tertidur itulah Khadijah menangis dan air matanya netes di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah terbangun. Ini gambaran tidak punya ego di dalam diri seorang Khadijah bunda. Begitu tulusnya luar biasa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bangun, Rasulullah bertanya, wahai istriku tersayang, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal karena sudah menjadi istriku? Apa jawabnya Khadijah bunda? Kata beliau, ya wahai suamiku, tidak sedikit terlintas di dalam hatiku penyesalan karena sudah menjadi istrimu. Dan memberikan semua kehormatan, harta dan lain sebagainya hanya untuk dakwah Islam ini. Yang aku sedihkan dan khawatirkan adalah seandainya tidak ada lagi orang yang akan membantumu dalam mensiarkan Islam ini, maka galilah kuburku dan ambil tulang belulangku dan jadikan jembatan untuk engkau menyeberang suatu sungai. Gak ada ego bunda. Makanya wajar menjadi satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril yang turun dari langit ketujuh, ya, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Masjid Nabawi ada babus salam, tempat masuk kalau kita mau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bunda. Malaikat Jibril turun di situ, bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jibril, apakah ada wahyu yang akan kau turunkan pada hari ini? Jawab Jibril apa? Tidak ya Rasulullah,
aku datang ke sini hanya membawa sebuah salam dari diriku dan dari Allah pemilik alam semesta ini. Sebentar lagi Khadijah akan pulang dan dia sedang dalam perjalanan membawa makanan. Maka sampaikan salam dariku dan dari Allah dan kabarkan kepada dirinya bahwa Allah sudah membangunkan istana di dalam surganya Allah, yang nanti tidak ada lagi kebisingan dan rasa lelah di dalamnya, Bunda. Bagaimana dengan kita, Bunda? Khadijahnya masih hidup, surganya sudah dibangunkan oleh Allah. Dan ada kalimat yang digaris bawahi di situ, Bunda. Tidak lagi ada kebisingan dan tidak lagi dia akan merasakan lelah sama sekali, Bunda. Itu pesan dari Allah lewat lisan malaikat Jibril bahwa sebagai seorang istri tugas kita di dunia ini pasti berisik, Bunda. Apa berisiknya? Bukan tentang apa kata tetangga. Berisik antara keinginan kita dengan keimanan. Betul kan? Siapa sih yang gak pengen diperhatiin sama suaminya? Pingin, Bunda. Siapa sih yang gak pengen dipuji sama suaminya? Pingin, Bunda. Siapa sih yang gak pengen dicurahkan kasih sayang sama suaminya? Pingin, Bunda. Tapi menjadi seorang istri adalah sebuah jabatan, posisi dan karir terbaik bagi seorang wanita. Kalau dia menjadi solihah dalam tugasnya menjadi seorang istri, maka Allah yang menjaminkan surga buat dirinya, Bunda. Dan ini yang digambarkan oleh seorang Khadijah, Bunda. Tidak ada lagi rasa lelah, capek, Bunda. Bangun lebih awal, tidur lebih akhir, betul kan? Itu kan tugas seorang istri yang sering dilakukan, walaupun bukan menjadi sebuah kewajiban utamanya. Tapi karena dia berkhidmat terhadap suaminya, Bunda, saya tahu, Bunda, karena saya punya istri. Makanya kalau saya di rumah, Bunda, istri saya kayak gangsing muter-muter, semuanya dielapin sama dia. Saya tarik tangannya, saya gotong ke tempat tidur. Sayang, udah istirahat. Capek ayah ngelihat, Bunda. Beneran, Bunda? Saya apain? Saya kasih handphone, sok nonton drakor. Maaf ya sayang ya. Nonton drakor sok gitu. Karena apa? Bagi saya, Bunda, saya nggak tahu ya kalau suami yang lain ya. Karena bagi saya secara pribadi, saya nggak peduli walaupun rumahnya berantakan asal istri saya sehat. Daripada istri saya sakit tapi rumahnya rapih. Percuma, Bunda. Kalau istri saya sehat, sehat fisik, sehat pikiran, Bunda. Sehat mental. Dan biasanya dia memanfaatkan waktu ketika saya nggak ada di rumah. Kayak kemarin 10 hari saya umroh. Semua rumah sudutnya bersih, Bunda. Dan itu hanya dikerjakan dalam 2-3 hari. Dan saya selalu menitipkan bundanya ke putri saya. Apa putri saya ngingetin ke istri saya? Bunda, amanah dari ayah, Bunda jangan capek-capek beletrak-beletruk kaditu-kadiu. Nanti kalau Bunda sakit, ayah marah. Kata putri saya gitu. Dan alhamdulillah, Bunda. Maksud saya gini, capek lelah itu pasti, Bunda. Cuman sebentar, sampai kapan? Allah wafatkan, selesai, nggak capek lagi kan? Nah, cuman pertanyaannya, setelah wafat itu mendapatkan keriduan suami atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan, Bunda. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika seorang suami meninggal oleh istrinya, dan suami mengatakan bahwa, ya Allah, saya ridho terhadap khidmat dan taatnya istri saya selama dia hidup dan membersamai saya. Apa kata Rasulullah SAW? Maka istrinya tersebut akan mendapatkan ridha Allah dan ditempatkan di tempat paling tinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, Bunda, ini berpuluh-puluh tahun ya sudah jadi istri kan? Coba bayangin wajah suami sekarang, kira-kira suami ridho nggak dengan taat kita selama ini? Sudah apa belum? Itu doang, nggak pakai insya Allah ya. Suami sudah ridho nggak dengan diri kita, Bunda? Itu pertanyaan besarnya, Bunda. Kalau saya belum lama, Bunda, baru 12 tahun.
Berumah tangga. Bunda sudah puluhan tahun. Tapi kalau masih punya masalah, ributnya masalahnya yang sama suami, berarti belum pernah belajar berpuluh-puluh tahun untuk mengenal suami. Suami nyimpan anduk di atas kasur masih ngomel, berarti belum belajar, belum naik kelas. Makanya ujiannya sama. Suami telat balas WhatsApp, telepon gak diangkat, ngomel, belum naik kelas. Betul kan? Lah, bunda kan sudah berpuluh tahun jadi seorang istri kan? Seharusnya fokusnya bukan masalah kecil begitu lagi bunda. Itu mah anak TK. Pengantin baru maksudnya. Kelasnya bunda itu udah di tahap sarjana, magister atau bahkan level doktor S1, S2, S3. Apa fokusnya? Fokus pada karir, pengembangan diri, upgrade kapasitas diri, ilmunya. Kemudian apa lagi? Ketaatannya kepada suami itu yang paling penting bunda. Kan udah pada jelita semua ini kan cantiknya. Jelang 50 tahun. Ada yang protes bunda, jelang 70 katanya. Gak mau dilihat, gak mau dimudain ya bunda ya. Artinya apa bunda? Kita semuanya, bahkan saya ya, yang namanya kematian itu kan gak lihat umur. Cuman secara keseluruhan kita semuanya udah bau tanah. Benar gak? Jadi fokusnya udah buat taat sama suami bunda. Gak lagi mikirin tentang perasaan. Khadijah itu luar biasa bunda. Dan itulah gambaran sebaik-baiknya seorang wanita yang bisa menjadi contoh. Bagaimana menjadi seorang istri yang bisa menghadirkan kenyamanan dan ketenangan buat suaminya di dalam rumah. Bunda, Khadijah itu nggak pernah meninggikan suaranya kepada Nabi. Saya ulangi, Khadijah itu tidak pernah meninggikan suaranya kepada Nabi. Tidak pernah sekalipun saya temui di dalam sejarahnya Khadijah itu berkeluh kesah dan berkeluh kesah tuh? Ngeluh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah bunda. Ada buku satu judulnya Khadijah. Punya nggak di rumah? Punya nggak bunda? Enggak. Pantesan nggak kenal ya. Bunda, kenapa Nabi itu istrinya lebih dari satu? Kenapa Nabi istrinya lebih dari satu? Pak bukan ngajarin istri lebih dari satu ya Pak ya? Ini saya ngomongnya kepada para istri. Kenapa Khadijah itu istrinya lebih dari satu? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya lebih dari satu? Karena istri-istri Nabi itu menggambarkan semua sifat dan karakter wanita zaman sekarang. Seperti bunda. Itu ada semuanya digambarkan oleh istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bunda. Ada di sini yang punya bisnis, punya usaha? Ada? Ada bunda? Jualan online, punya produk, punya merek sendiri dan lain sebagainya. Ada nggak istrinya Rasulullah yang bisa menghasilkan uang sendiri? Ada siapa? Hah? Bukan. Khadijah itu tidak lagi bekerja apapun ketika sudah menjadi istri bunda. Siapa? Acung, siapa? Ketahuan. Nggak pernah belajar sejarah. Iya kan? Namanya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Ada dua Zainab istrinya Nabi bunda. Ini Zainab binti Jahsy tulisannya. Dia bisa menghasilkan uang sendiri. Sampai Aisyah itu bilang bahwa aku tuh iri sama Zainab. Kenapa? Dia bisa bersedekah dengan uangnya sendiri. Karena dia bisa menghasilkan uang, terampil tangannya. Ada istri yang seperti itu sekarang ada. Bantu suami. Iya kan? Bukan buat urusan rumah. Buat apa? Buat kebaikan dan kemaslahatan yang lebih luas lagi. Dia punya apa? Punya produk, punya barang, jualan online dari rumah. Tapi bukan berarti ketika kita punya penghasilan sendiri, malah jadi sosialita. Waktunya lebih banyak di luar daripada di rumah. Ini udah menyalahkan kodrat bunda. Sebagai seorang istri. Kenapa? Di Quran surat ke-33 bunda.
Surat Al-Ahzab, ayatnya ayat 33. Allah mengatakan, tempatnya perempuan itu di rumah. Di rumah, Bunda. Ini suaminya kerja, istrinya malah sibuk dengan geng, besti sosialitanya. Boleh Bunda bersosialisasi, saya nggak melarang. Nabi SAW beserta istri-istrinya pun mereka bersosialisasi, cuman batasi diri. Kalau nggak kebablasan nantinya, dan itu yang sering terjadi. Akhirnya apa? Kumpul-kumpul seperti itu ajang untuk pansos dan pamer. Mirip kayak kita lagi reunian SMA. Benar nggak? Yang ditanya apa? Sis, suaminya kerja di mana? Udah punya apa sekarang? Rumah di mana? Ya Allah Gusti. Itu levelnya anak TK begitu Bunda. Level kita yang udah ngaji rutin di Masjid Al-Irsyad ini dengan semua guru yang dihadirkan sama Bunda di Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan ini, itu levelnya bukan di situ lagi. Level kita adalah ketika mendapatkan nikmat besar dari Allah, maka nikmat itu dikonversi menjadi kebaikan dan amal soleh. Saudara-saudara kita, ya, yang saat ini sedang di genocide. Saya nggak mau nyebut nama-namanya, takut nanti di YouTube-nya malah di-banned Bunda. Yarhamullah. Dan lain sebagainya. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bukan berarti juga kita nggak boleh self love, mengapresiasi diri. Pakai barang bagus silahkan. Tapi kalau kita punya barang bagus, pastikan hati kita terjaga bukan untuk pamer. Kalau kehidupan sudah sosial seperti itu Bunda, jarang kalau kita nggak ada pamernya Bunda. Pakai jilbab yang harganya 1 juta sekian, ya. Kadang saya mau nanya sama yang makainya, itu bisa jadi jembatan nggak sih? Paling jembatan tercepat masuk surganya Allah nggak sih gitu? Suka pengen nanya Bunda, bukan nggak boleh, bukan. Saya cuma memastikan aja niatnya itu saat memakai itu betul untuk beribadah kepada Allah kah atau justru pamer? Itu yang bahaya. Karena apa? Nabi SAW yang bilang Bunda, apa kata Nabi? Kalau ada kesombongan di dalam hati anak cucu Adam sebesar biji zarah, apa kata Rasulullah SAW? Maka dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Aroma surga dari jauh apa dari dekat? Dari jauh Bunda. Gak bisa nyium baunya surga. Jangankan mau mendekat Bunda. Saat jauh aja udah diusir sama malaikat-malaikatnya Allah. Gak boleh. Itu yang sering saya gak habis pikir gitu. Udah lagi pakai tasnya tas-tas branded. Bukan nggak boleh, silahkan. Cuman kebanyakan kalau udah pakai tas branded, kalau dipoto itu mereknya kudu ngadep ke kamera. Betul nggak? Udah gitu diposting di media sosial. Pakai kalimat fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ya Allah Gusti. Ayat dipakai untuk menutupi kesalahan di dalam niatnya. Silahkan Bunda. Abdurrahman bin Auf Bunda. Itu waktu hijrah ke Madinah. Ya, pakaiannya sederhana Bunda. Jatuh miskin semiskin-miskinnya. Hartanya nggak ada yang dibawa sama sekali. 3 bulan kemudian papasan sama Rasulullah. Pakaiannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Bahkan tercium aroma parfum za'faron. Nah, kalau di kalangan para sahabat dulu Bunda, orang-orang salih, parfum za'faron itu warnanya oranye pekat. Itu dipakai kalau mau ada acara besar. Dan Rasulullah tahu ketika Abdurrahman bin Auf menggunakan itu, ditanya sama Rasulullah, "Wahai sahabatku, siapa yang akan menikah?" Apa jawab Abdurrahman bin Auf? "Ya Rasulullah, insya Allah aku akan mengadakan walimah. Mahar apa yang akan kau berikan kepada calon istrimu?" Baru 3 bulan dia memberikan mahar emas sebesar jempol Bunda. 3 bulan. Kita baru hijrah 3 bulan dibikin miskin sama Allah, langsung ngeluh. "Ya Allah, kenapa aku jadi jatuh miskin padahal aku semakin taat kepadamu?" Salah Bunda. Karena yang namanya hijrah itu pasti akan dihabisi dulu semuanya oleh Allah. Untuk apa? Ngeriset ulang Bunda. Handphone
Kalau lemot, diapain bunda? Di reset. Kenapa? Karena kebanyakan beban di dalamnya. Ya foto, ya video, ya segala macam pokoknya ada. Biar normal lagi apa yang dilakukan? Di reset, dinolkan lagi. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang yang katanya ngakunya hijrah bunda. Dibersihin semua hartanya dengan sebersih-bersihnya. Di saat itulah kita memperbaiki hati kita, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Begitupun bunda. Ustadz, saya kok makin taat sama Allah. Saya tutup aurat saya duduk di majelis ilmu. Tapi kenapa kok ujiannya semakin luar biasa dan itu datangnya dari suami saya sendiri? Itu Allah lagi nguji niat kita bunda. Semakin besar niat perubahan yang kita lakukan, maka semakin hebat ujiannya lewat orang terdekat kita bunda. Gak akan jauh-jauh. Kalau nggak suami, anak-anak. Kalau nggak suami, anak-anak, orang tua. Baik itu mertua ataupun orang tua kita sendiri bunda. Itu akan hadir dalam diri kita ujiannya. Karena apa? Bukan hanya mereka yang jadi ujian buat diri kita, tapi kita pun adalah ujian buat mereka. Maka, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalikan lagi tentang tugas dan peran kita sebagai seorang istri, bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Betul? Kita tidak akan pernah bisa membeli surganya Allah hanya dengan sholat dan puasanya kita. Makanya dua yang berikutnya disebutkan ketaatan kepada suami dan menjaga kehormatan suami. Itu peran di dalamnya. Kalau kita lakukan semaksimal mungkin, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita meniadakan yang namanya ego. Kemudian apa? Menanggalkan yang namanya harapan kita. Kepada siapa? Kepada suami. Kenapa? Belajarlah untuk meletakkan harapan kita hanya kepada Allah saja. Biar apa? Ya Alhamdulillah. Biar kita nggak kecewa bunda. Biar kita nggak kecewa. Sehingga apa? Ya Alhamdulillah. Sehingga apa? Semua aktivitas yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sebagai seorang istri itu, ya Alhamdulillah, sebagai seorang istri itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya bernilai, ya Alhamdulillah, kalau semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bunda, ya Alhamdulillah. Ini siapa yang bersin-bersin? Siapa yang bersin-bersin tadi? Lagi gatel hidungnya ya? Kayak kucing bersin-bersin. Tuh kan lupa bunda. Ya Alhamdulillah. Kalau semuanya dikerjakan bernilai ibadah di sisi Allah, maka saat ibadah itu terus dilakukan, maka akan memperkuat keimanan kita sebagai seorang istri bunda. Kalau keimanannya sudah semakin kuat, maka hatinya akan terjaga. Kalau hatinya sudah terjaga, ya bunda, kalau hatinya sudah terjaga, tidak lagi berekspektasi apapun kepada suami, dimasakin, mau dipuji ataupun enggak, dia enggak akan ngambek. Ya, ngelihat suaminya nyimpan anduk di atas kasur, dia enggak akan ngambek. Ya kan, ketika di WhatsApp, di telepon belum segera dibalas, dia langsung berpikir, oh suami saya sedang sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya. Dia enggak ngambek. Ketika sebagai seorang istri curhat sama suaminya, malah ditinggal tidur, dia nggak marah. Kenapa? Dia berpikiran ada tempat yang lebih besar daripada masalah dan hambatan serta ujian yang sedang ada di jadi beban saya. Siapa? Yaitu Allah. Maka sebaik-baiknya tempat adalah untuk curhat adalah kepada siapa? Kepada Allah bunda. Kalau sudah seperti itu hatinya bunda, maka itulah gambaran istri yang bisa menghadirkan ketenangan bagi suaminya. Kenapa? Gini bunda, kalau kita ngomongin tentang ketenangan, tentang malam bunda. Malam itu tempat buat istirahat, betul nggak? Betul? Tempat paling nyaman buat istirahat, sejuk, tenang, nyaman. Maka bunda, belajarlah dari malam untuk menjadi istri yang sejuk, tenang, nyaman buat suami saat suami pulang ke rumah seperti malam bunda.
Itu PR-nya Bunda. PR pertama itu seperti itu. Karena malam itu identik dengan hal seperti itu. Kemudian apa lagi? Malam itu Allah menggunakan kata bahasa yang lain yaitu libasa atau pakaian. Tempat kita menarik selimut saat malam datang. Pertanyaan saya Bunda, sudahkah kita menjadi selimut dan pakaian yang menghangatkan suami kita? Belajar untuk itu Bunda. Kan malam nyaman gak kita? Gak nyaman kalau saat di luar rumah. Maka hadirnya malam membawa kita masuk ke dalam rumah. Ngapain? Narik selimut. Dan saat malam itulah hadirnya selimut itu membuat kita nyaman saat istirahat. Betul Bunda? Suami kita pulang ke rumah dalam kondisi yang lelah, capek dengan beban dan tanggung jawab yang luar biasa Bunda. Sesampainya di rumah maka jadilah sebagai selimut buat suami. Jangan diinterogasi Bunda. Khadijah, Rasulullah pulang dalam kondisi takut. Apakah diinterogasi? Enggak, ini kalimat yang namanya zammiluni, zammiluni, zammiluni. Artinya bukan hanya selimut fisik Bunda. Makanya ayat tentang litaskunu, 3, litaskunu fihi, artinya fisik. Malam, tempat istirahat. Ya kan? Menghilangkan rasa lelah dan capek. Siapa? Suami kita. Dia istirahat. Nah yang satu lagi, litaskunu ilaiha, perempuan. Nah ini tugas kita yang menghadirkan kenyamanan. Artinya menggambarkan tentang perbuatan non-fisik Bunda. Non-fisik berarti Bunda harus tenang, harus nyaman. Bundanya harus bahagia. Bundanya juga harus waras. Iya benar kan Bunda? Waras enggak? Hah? Waras enggak? Benar. Gak percaya deh. Kalau kitanya enggak waras Bunda, mustahil akan menghadirkan kewarasan untuk suami. Kan begini Bunda. Sifatnya air. Air ya, bayangin air. Air itu segar dan menyegarkan. Betul? Maka belajarlah seperti itu Bunda. Karena kita segar, artinya waras, sehat secara mental, terutama mental Bunda. Bukan fisik. Nah, fisik mah udah makin pada kendor kan? Ya kan? Udah banyak yang kendor Bunda. Yang paling utama itu adalah kesehatan mental. Kalau dari dalamnya sudah sehat, cantiknya akan abadi. Cantiknya akan abadi Bunda. Di mata suami. Bukan di mata siapapun Bunda. Ini kita mempercantik diri dengan make up, foundation, alas bedak sama foundation sama ya. Skincare dan lain sebagainya jutaan hanya untuk membuat semuanya seolah-olah terlihat kencang. Tapi lupa untuk menyehatkan mental dan hatinya. Betul nggak? Iya, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Begitu bergesekan, papa kok nggak seperti dulu lagi. Dulu papa tuh perhatian, penyabar dan lain sebagainya. Emang suamimu itu selalu dalam kondisi emosi yang stabil? Kan bukan. Karena suamimu bukanlah sebuah robot. Suamimu itu manusia yang punya perasaan, punya hati. Udah kayak lagu kan Bunda? Iya kan itu yang harus dibangun di dalam pikiran kita Bunda. Sehingga apa? Kita berikhtiar untuk menyehatkan mental kita. Sehingga tugas yang non fisiknya untuk suami kita bisa kita kerjakan. Sebagaimana malam melaksanakan tugas untuk fisiknya. Apa tugas fisiknya? Menjadi waktu yang paling nyaman untuk istirahat dan melepaskan segala kepenatan. Ya kan? Dan kita hadir di samping suami-suami kita untuk menghangatkan dan membahagiakan jiwa suami kita yang sudah semakin lelah dengan semua aktivitas pekerjaan di luar rumahnya. Syaratnya bagaimana? 1, hilangkan harapan dan ekspektasi kita kepada suami. Yang kedua, tanggalkan sisi egoisnya kita sebagai seorang istri. Yang ketiga, fokus pada perbaikan diri.
dan yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun Allah akan membalas dan memberikan penilaiannya, Bunda. Itu saja dulu, Bunda. Sehingga apa? Sehingga kita bisa sungguh-sungguh menjalankan peran kita menjadi seorang istri. Jangan ngomongin ibu dulu, jangan. Ngomongin kelas parenting tentang bagaimana pengasuhan anak. Tapi kalau ibunya stres mulu di rumah, anaknya juga bakalan rajin untuk tantrum. Beneran, Bunda? Kaidah belajar dalam Islam itu sederhana. Hargai prosesnya dan bersabar dalam proses yang kita lewati. Hanya itu doang, Bunda. Sekarang kita ada di tahapan mana? Masih di tahapan 2 yang awal. Masih ingat peran manusia di dalam Al-Quran yang pernah saya sampaikan? 1, sebagai diri sendiri. Yang kedua, sebagai seorang istri. Ini karena jamahnya perempuan. Sebagai seorang istri atau suami. Yang ketiga, sebagai seorang ibu atau ayah. Yang keempat, sebagai makhluk sosial, Bunda. Saya memberikan materi sama para bunda di Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan. Silabusnya untuk 2 hal ini, Bunda. Yang kemarin, berdamai dengan takdirnya Allah. Tentang diri sendiri. Sekarang, menjadi istri sepenuh hati di sini, Bunda. Karena kalau ini belum selesai, itu yang saya bilang tadi, kalau penghambaan diri kita, taatnya kita sama Allah belum sungguh-sungguh, maka Allah belum hadirkan kebahagiaan di dalam jiwa kita. Kalau hatinya belum bahagia, pasti belum waras, Bunda. Kalau belum waras, maka belum bisa menjadi seorang istri yang nanti bisa menghadirkan kebaikan yang banyak buat suaminya. Kenapa? Karena apa-apa masih pengen diapresiasi dan dipuji. Karena apa-apa harapan dan keinginannya masih pengen dibalas dan lain sebagainya. Betul kan? Karena belum selesai, Bunda. Nah, ini yang saya maksud tadi, konsep belajar dalam Islam itu sederhana. Hargai prosesnya, jangan lompat-lompat. Dan bersabar dalam setiap proses. Ini yang disampaikan juga sama Imam Syafi'i tentang 6 aturan saat kita belajar. Salah satunya apa? Harus bersabar dengan waktu yang lama. Karena yang namanya belajar itu harus berproses, Bunda. Kan gak mungkin kita yang TK tiba-tiba dikasih ilmu anak SMP. Olap, Bunda. Gak sanggup kitanya. Ini hal sederhana, makanya contohnya saya ulang relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Saya yakin kok sekarang ingat sampai rumah lupa. Benar kan? Itu tujuannya, Bunda. Tapi tetap saya kembangkan materi-materinya untuk apa? Menambah kapasitas ilmu di dalam jiwanya Bunda. Bertahap, berproses pelan-pelan. Karena apa? Kita sering melihat suami kita, anak kita tuh ujian buat diri kita. Tapi lupa bahwa kita juga ujian buat mereka. Kalau kita hanya memandang suami kita menjadi ujian buat diri kita. Dan kita lupa bahwa kita juga ujian buat diri mereka. Maka kita belum selesai dengan tugas diri kita sendiri. Kenapa? Karena masih ada kesombongan di dalam diri kita, Bunda. Betul kan? Apa arti kesombongan? Ada 2. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Artinya saat menganggap suami kita adalah ujian buat kita dan kita lupa bahwa kita juga ujian buat mereka, saat itu sifat sombong sedang muncul di dalam diri kita. Kalau sudah seperti itu, Bunda, yang namanya sifat sombong itu kan menutup rapat-rapat hidayah dari Allah. Hidayah Allah itu cahaya. Maka cahaya itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita, Bunda. Jadi nanti ada yang ngingetin orang, Bunda, coba deh introspeksi diri. Apa? Aku udah introspeksi diri, aku udah istikharah, aku sudah sholat malam, tapi emang suamiku nggak pernah berubah sama sekali. Nah, itu ciri kita sombong. Sehingga hidayah mental. Sering terjadi gitu, Bunda? Sering nggak? Ada yang begitu, Bunda. Istri saya aja sampai lelah ngadepin akhwat yang cerita begitu, Bunda. Jadi kita butuh kesadaran bahwa gak mungkin suami kita nolong kita. Maka kita tolong diri kita dengan cara apa? Taat sama Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya tentang ujian, Bunda. Saya pernah membahas tentang ujian. Apa yang saya sampaikan?
bahwa ujian yang Allah berikan itu sudah dalam standar kita mampu. Artinya Allah percaya kita bisa, masa kita nggak percaya bahwa untuk kita bangkit? Betul nggak Bunda? Emang kita mau terpuruk terus menerus? Enggak. Allah mengatakan di surat Ar-Ra'd, Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum. Artinya diri kita, kalau kita yang tidak memulai untuk berubah menjadi lebih baik lagi Bunda. Tidak ada hal yang bisa menolong dan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam apapun ujian dan masalah, keterpurukan dalam kehidupan kita, kalaulah bukan ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah semakin berkualitas Bunda. Demi Allah. Saya katakan itu Bunda. Karena apa? Kita semua tidak pernah lepas dari yang namanya ujian dan masalah. Dan yang saya syukuri, saya cerita sedikit Bunda. Husnuzon saya. Padahal alhamdulillah Agustus kemarin saya baru berangkat umroh Bunda. Tapi ternyata begitu September, Oktober, awal Oktober saya dikabarin sama teman. Kalau yang Agustus itu berangkat saya pakai travel saya sendiri. Kemudian awal Oktober saya dikabarin sama teman. Ustadz bisa nggak jadi pembimbing untuk jamaah saya? Kata dia. Tanggal berapa? Awal November kata dia itu kan. Awalnya itu diminta tanggal 20 Oktober Bunda. Saya nggak bisa kenapa? Karena tanggal 21 Oktobernya saya live Damai Indonesiaku di TV One. Waktu itu bareng sama Kiai Holil Nafis. Akhirnya digeser ke tanggal 4 November Bunda. Kenapa? Apa baik sangkanya saya? Karena Agustus September itu saya lagi ngalamin ujian besar dari Allah. Ujian besar dari Allah. Dan Agustus itu saya datang ke Allah, ngadu tentang masalah dan ujian yang saya hadapin. Kemudian apa? Gak lama abis itu Allah undang saya lagi untuk kembali ke sana. Untuk apa? Saya mengibaratkannya begini Bunda. Kamu datang sebelumnya mengadukan semua masalahku kepadaku. Masalahmu sudah aku selesaikan semuanya. Sekarang kembalilah kepadaku dan sampaikan proposal apa yang ingin kau sampaikan kepadaku untuk masa depanmu. Allah tuh selalu begitu Bunda. Sama, kalau belum bisa ke sana, sholatnya kita itu, ya saat kita memperbaiki hidup kita sama Allah, kedekatan kita sama Allah, hubungan kita sama Allah, kualitas hubungan kita dengan Allah, curhat sebanyak mungkin sama Allah, Allah selesaikan semua masalah kita Bunda. Nanti berikutnya Allah panggil kita, hambaku kamu punya keinginan apa? Masalahmu sudah aku selesaikan. Sekarang aku ingin mengijabah apa yang menjadi keinginanmu untuk kedepannya. Saya katakan begini Bunda. Suami bisa mematahkan harapan para istri. Dan bahkan orang lain bisa mematahkan dan menghancurkan ide gagasan kita. Orang lain bisa meruntuhkan nama baik kita. Orang lain bisa mengacaukan apa yang kita mulai sebagai sebuah kebaikan. Orang lain bisa meruntuhkan semangat kita untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Tapi demi Allah, orang lain tidak akan pernah bisa menghentikan fajar yang akan muncul setelah malam yang panjang dalam gulita. Paham maksudnya nggak Bunda? Orang lain tidak akan pernah bisa menunda datangnya pertolongan Allah setelah banyaknya ujian yang kita lewati sebagai seorang makhluk. Sama Bunda juga sebagai seorang istri. Mau seperti apapun suami kita, tengadahkan tangan kita dan panjangin sujud kita sama Allah. Kenapa? Sekeras apapun suami kita dan sekasar apapun suami kita, secuek apapun suami kita, mereka tidak akan pernah bisa menghentikan pertolongan Allah datang dalam kehidupan kita. Kuncinya perbaiki hubungan kita sama Allah. Karena saat hubungan kita dengan pasangan kita renggang itu Bunda, itu isyarat dari Allah bahwa hubungan kita dengan Allah pun sedang renggang. Bukan tentang seberapa banyak ibadah yang kita kerjakan. Luruskan niat kita bahwa kita butuh dengan Allah.
Nanti bunda bisa mengerjakan tugas bunda sebagai seorang istri kalau sudah selesai dengan diri sendiri. Sehingga apa? Bisa menjadi tempat paling nyaman buat suami pulang. Bunda jadi sosok yang sabar. Bunda menjadi sosok yang lapang dadanya. Untuk apa? Untuk menerima segala kekurangan suami. Bunda bisa ikhlas dalam taat dan patuhnya kepada seorang istri tanpa tapi, tanpa terkecuali. Sebagaimana kisah Khadijah terhadap Rasulullah SAW. Tidak lagi memikirkan tentang ya Allah aku belum bahagia. Tapi pikirannya berubah. Ya Allah izinkan aku selama aku hidup agar aku bisa membahagiakan suamiku. Karena aku yakin nanti di akhirat engkau yang akan membahagiakanku dengan surgamu. Itu bunda. Jangan pernah kehilangan keyakinan dan harapan kita sama Allah bunda. Selama Allah memberikan kesempatan untuk kita hidup, maka kita punya kewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita agar menjadi seorang istri yang salihah. Satu saja. Apa tadi yang saya sebutkan ciri istri yang salihah? Ketika dipandang, ketika suami pulang ke rumah, hadirnya kita sebagai seorang istri di antara suami kita, kita selalu bisa menghadirkan kenyamanan dan ketenangan buat mereka. Mereka bisa cerita sama kita apapun bunda. Bunda, saya demi Allah, ini ada istri saya bunda, kalau sudah saking berat beban di bahu saya dan di pikiran saya, istri saya nggak akan nanya, ayah, sayang, soleh, ada apa? Demi Allah enggak. Demi Allah enggak bunda. Apa yang dilakukan sama dia? Dia hanya mendatangi saya dan memeluk, abis itu ngusap bagian belakang saya. Apa yang terjadi? Pecah tangis di mata saya bunda. Dan bagi seorang laki-laki itu menggugurkan semua beban dan rasa capek, penat di dalam pikiran dan hatinya bunda. Sekarang saya mau tanya bunda, kapan terakhir meluk suami? Betul kan? Pertanyaannya betul kan? Kalau ada maunya, tiba-tiba dikasih, lihat nggak video di Instagramnya Mas Ari sama Mbak Venita? Dipijitin di bagian bahu, ternyata ada duitnya keluar. Dipijitin di bagian punggungnya, ternyata diambil ada uangnya. Terus minta dipijitin kakinya, ada duit nempel di sini. Apakah kudu gitu bunda? Baru mau ngerjainnya. Itu Masya Allah, luar biasa. Itu fakta kan begitu ya. Kita kadang mau melakukan sesuatu kalau ada imbalannya. Betul nggak? Coba, begitu dikasih kabar, Ma, udah ditransfer ya. Begitu suami pulang ke rumah, Papa, gitu. Tanggal tua, manyun. Jangan bunda. PR kita itu sederhana sebetulnya bunda. Saya baru posting di Instagram saya. Saya makasih banget sama Kang, namanya siapa Kang yang ngerekam Kang? Kang Aris. Udah ngerekam, saya pakai banget. Saya izin download Kang. Terus saya potong-potong, saya naikin ke Instagram saya. Dan itu menjadi kebaikan untuk para muslimah yang lainnya ketika mereka nggak bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Kemarin waktu di Madinah saya bikin video tentang apa? Tentang jihadnya seorang suami dan istri bunda. Jihadnya seorang istri bukan tentang banyaknya bunda tergabung di majelis taklim. Bukan. Jihadnya seorang istri bukan tentang usaha bunda yang semakin menggurita dan menghasilkan banyak keuntungan. Bukan. Jihadnya seorang istri bukan tentang banyaknya teman, kolega, orang-orang penting yang dikenal sama bunda demi Allah. Bukan. Jihadnya seorang istri adalah saat di rumah dia mampu menghadirkan senyum buat suaminya. Ketenangan dan kenyamanan buat suaminya apapun kondisi dan keadaannya. Itu jihad utamanya bunda. Dan jihadnya seorang suami apa? Memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya perlakuan dan sikap. Gak kasar, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu jihadnya seorang suami. Bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang karirnya, bukan tentang besar kecil gajinya, bukan bunda. Dan inilah yang disebut sebagai kebahagiaan. Karena banyak dari kita yang menganggap suaminya tampan, bagi dia itu kebahagiaan. Salah bunda. Punya suami tampan itu baru kesenangan.
tapi punya suami tampan yang ngerti agama, bisa memuliakan kita sebagai seorang istri, itulah kebahagiaan. Dan dia menjadi teladan di dalam rumah. Punya istri yang cantik, itu dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Salah, itu baru kesenangan. Tapi istri yang cantik, menutup aurat, menjaga syariat-syariatnya Allah, taat kepada suami dalam hal kebaikan, tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan suami, patuh terhadap suami, maka itulah kebahagiaan. Punya rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, itu dianggap kebahagiaan. Demi Allah, belum. Tapi rumah yang mewah, mobil yang bagus, rumah di dalamnya ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah kebahagiaan. Mobil bagus dipakai untuk datang ke majelis ilmu, bersilaturahmi dalam kebaikan niatnya. Mendatangi guru-guru menggunakan mobil itu, mendatangi orang tua dan kerabat yang lainnya, maka itulah kebahagiaan, Bunda. Punya anak-anak yang tampan dan cantik, dianggapnya itu sebagai kebahagiaan. Belum. Akan menjadi kebahagiaan anak-anak yang tampan dan cantik itu kalau di dalam dada mereka punya hafalan Al-Quran dan mereka takut kepada Allah. Itu, Bunda. Dan itu ada dalam sebuah rumah yang menjadi penyebab utama adalah seorang perempuan. Atau dalam hal ini adalah seorang istri yang bisa menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan buat suami di dalam rumahnya. Gambarin tentang malam, Bunda. Malam itu isyarat bahwa semua lampu dipadamkan dan waktunya istirahat. Betul nggak? Maka belajarlah menjadi seorang istri yang bisa memadamkan emosi suaminya. Bukan malah suami marah terus kita malah lebih galak daripada suaminya. Ada yang istri yang begitu banyak, Bunda. Yang akhirnya apa, Bunda? Saat seorang istri tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, maka itu akan mendidik anak sebagaimana jadinya. Maksudnya gimana? Kadang kita melihat sikap perilaku anak yang kita tidak mengajarkan, tapi itu tertanam di dalam diri mereka. Betul nggak? Karena apa? Karena mereka melihat, mencontoh. Contoh sederhana begini, Bunda. Ketika anak-anak mau melakukan sesuatu, ya, maka posisikan suami kita sebagai imam di dalam rumah. Kalau berkaitan dengan keputusan-keputusan penting, katakan sama anak kita, sayang, anakku, kakak, mas, mbak, gitu kan, abang, coba deh minta persetujuan dan pendapat dari papa. Gimana menurut papa? Itu, Bunda. Itu gambaran tentang apa? Tentang malam yang memadamkan lampu-lampu. Artinya kita memadamkan ego di dalam diri kita untuk memunculkan suami kita sebagai sosok pemimpin di dalam rumah kita. Itulah gambaran salah satu wanita setenang malam. Nggak egois di dalam rumah. Nggak apa-apa harus aku sebagai seorang ibu. Nggak, Bunda. Ada kan istri yang dominan di dalam rumah? Ada istri yang dominan di dalam rumah? Banyak, Bunda. Kenapa suaminya itu pendiam di dalam rumah? Karena suami ini melihat dulu bapaknya pun dijajah sama ibunya. Iya, Bunda. Kalau anaknya laki-laki itu akan terjadi seperti itu nanti, Bunda. Itu kenapa saya kasih contoh seperti tadi. Mau apa-apa, Nak? Coba tanya sama papa. Dan Pak, belajar punya sikap, Pak. Jadi laki-laki, jangan apa-apa, yaudah terserah mama, yaudah terserah mama, yaudah terserah mama. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, gak masalah. Bertahun-tahun begitu, anak akan merekam, anak laki-laki. Oh, berarti apa-apa keputusan ada di ibu. Akhirnya apa? Dewasa, ketika menjadi seorang suami, maka memberikan segala sesuatu keputusan kepada, yaudah tanya aja sama mamahmu. Mentalnya melenoi, Bunda. Apakah itu seorang suami yang sejati? Bukan seperti itu. Kemudian apa? Kalau anaknya perempuan, akhirnya nanti dominan dalam rumah tangga, Bunda. Ini jadi masalah. Maka ayo perbaiki perannya di sini dulu, Bunda. Diri sendiri dan sebagai seorang istri. Saya ulangi lagi, Bunda. Bunda, kesampingkan tentang siapa suami kita. Ya, saya ulangi. Kesampingkan tentang siapa suami kita. Mau menyebalkan seperti apapun, ingat. Dia amanah dari Allah. Betul kan? Kenapa disebut amanah?
Karena masih banyak perempuan lain di luaran sana yang mungkin dicerai sama suaminya, ditinggal suaminya tanpa tanggung jawab, ya kan? Atau bahkan suaminya sudah meninggal dan dia setiap malam berdoa, ya Allah karuniakan kepada saya suami yang soleh, yang bisa menuntun tanganku menuju surgamu. Itu amanah bunda. Maka yang namanya amanah itu dijaga atau dibiarkan? Harus dijaga. Ketika pikiran kita sudah kita rubah bahwa suamiku adalah amanah dari Allah untukku, maka jaga keberadaannya bunda. Jaga kehormatannya, jaga nama baiknya, jaga kebahagiaannya. Kita nggak akan pernah bisa menjaga kebahagiaan suami kalau kita sendiri sebagai seorang istri belum bahagia. Maka bahagiakan diri kita hanya dengan taat kita kepada Allah dan Rasulnya bunda. Saya mau tanya bunda, kenapa bunda mau capek-capek menutup aurat begini? Jangan jawab karena taat sama Allah bunda. Tapi jawablah karena saya bahagia Ustadz bisa dikasih kesempatan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya ibadah itu selalu menyenangkan bunda. Yang namanya ibadah itu selalu menyenangkan. Karena apa? Ibadah yang menyenangkan akan melahirkan kebahagiaan di dalam jiwa kita. Sehingga kita makin taat sama Allah. Nah kalau kita belum merasa senang dengan ibadah, maka jangan berharap kita bahagia. Kalau kita belum bahagia, jangan harap kita bisa membahagiakan suami kita dan menghadirkan kebahagiaan untuk suami kita. Betul? Itu amanah namanya benar. Lalu yang kedua apa? Lihat suami kita sebagai ujian dari Allah. Sebagai ujian dari Allah. Yang namanya ujian bunda, ya rahmatullah. Yang namanya ujian, ingat sekolah? Kalau mau ujian, belajarnya sungguh-sungguh enggak. Benar kan? Belajarnya sungguh-sungguh kan? Bahkan ikut les, ikut bimbel dan lain sebagainya. Bunda duduk di majelis ilmu seperti ini lagi bimbel, lagi les. Ini wujud kesungguhan kita buat belajar. Cuman pastiin ilmu yang didapat diamalin, bukan cuman dicatat. Biar bunda kalau diuji sama Allah naik kelas. Makin sabar, makin ikhlas ketika ketika membersamai suami. Kalau sudah selesai dua hal ini bunda, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kalian wanita muslimah silakan masuk ke dalam surgaku dari pintu manapun yang kalian sukai. Artinya gini bunda, ini banyak pintu. Kita suka semuanya dari pintu-pintu itu. Dan di pintu-pintu itu ada nama-nama kita. Biasanya kita akan, paling gampang ini deh. Bun, jalan ya. Car Free Day. Banyak jajanan kan? Ya, kalori yang dibakar 100, jajanan masuk 500 kalori. Bener ya? Kan ngejejer tuh jajanan. Suka semua bunda ya. Ada yang seblak, ya kan? Ada tutut pedas, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya. Saya mau tanya, biasanya bunda mau membeli sesuatu, Ustadz saya beli semuanya, bukan, jangan ke situ dulu. Membeli sesuatu yang betul-betul bunda suka itu berdasarkan apa? Selera, ya kan? Nah sekarang tampilan makanan-makanan itu menggugah selera kita enggak? Sama, pintu-pintu surganya Allah itu memanggil kita bunda. Dan kita akan kebingungan untuk masuk ke mananya. Dan nanti mereka akan memanggil kita dengan cara-caranya mereka sehingga kita memilih satu di antara 8 pintu surga itu. Kenapa? Karena sukanya kita dengan cara mereka memanggil kita. Itu kalau dua hal ini selesai bunda. Apa? Taat kita sepenuh hati kepada Allah dan peran kita sebagai istri bisa kita tunaikan dengan sepenuh hati bunda. Saya tahu bunda, ini gak mudah. Betul gak? Iya. Tapi sekarang apa sih yang susah saat kita bersama dengan Allah? Ada nggak? Gak ada. Tidak ada yang sulit selama kita bersama dengan Allah. Cuman kenapa sekarang segala sesuatunya jadi terasa sulit? Karena kita tidak bersama dengan Allah. Betul nggak? Betul nggak? Iya bunda. Allah yang ngasih ujian buat kita, maka Allah yang menyelesaikan semua masalahnya. Maka saat bunda bisa mau memperbaiki hubungan bunda dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperbaiki kualitas hati dan peran bunda sebagai seorang istri di dalam rumah-rumah bunda semuanya. Sehingga
Bunda bisa sungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah, kepada suami sebagai bentuk untuk merayu Allah agar Allah memberikan keriduannya kepada Bunda semuanya. Capek, lelah, di dunia ini tempatnya untuk capek dan lelah, Bunda. Tapi bagaimana seorang Khadijah dikabarkan bahwa nanti ada istana di dalam surganya Allah yang tidak ada lagi keberisikan dan kebisingan dan tidak ada lagi kelelahan di dalamnya. Hanya kesenangan, Bunda. Maka sebelum mendapatkan kesenangan yang hakiki, belajarlah untuk senang menjadi seorang istri. Sehingga Bunda bisa melaksanakan peran dan tugas sebagai seorang istri kepada suami dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, sehingga Bunda layak untuk mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana malam menghadirkan ketenangan bagi kita semuanya, para manusia, untuk beristirahat, untuk menanggalkan semua rasa lelah dan capek kita selama beraktivitas di siang harinya, maka belajarlah seperti itu di dalam rumah-rumah kita, menjadi tempat paling nyaman untuk suami kita kembali pulang dan melepaskan semua penat dan beban dalam aktivitas sehari-harinya. Saya tahu tidak mudah, Bunda, tapi yakin ketika kita besar harapan dan hanya menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah saja, mustahil kalau Allah tidak akan menolong kita sama sekali. Mohon maaf lahir dan batin, itu yang bisa saya sampaikan, Bunda, pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan kasir. Saya kembalikan lagi ke MC, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Semoga di lain kesempatan bisa silaturahmi lagi di materi yang lebih komprehensif lagi. Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.